naskah asli kitab suci harus disimpan di surga. Saya Pendeta Tan Hoinai Henry Tandianta, Master of Bibliology Study. Naskah asli kitab suci harus disimpan di surga. Mungkin Anda tertawa ya. Naskah asli harus disimpan di surga. Mungkin Anda tertawa. Elia naik ke surga saja, naik ke Firdaus, Anda nggak tahu caranya toh. Adam dan Eva diturunkan dari Eden, taman di Eden ke bumi, Anda juga nggak tahu caranya toh. Ya. Tabut perjanjian ada di surga, Anda juga nggak tahu caranya toh. Anda pasti ketawa itu. Gimana mungkin Elia naik ke surga? Gimana mungkin Adam, Eva, binatang, tumbuhan diturunkan dari Eden ke bumi? Gimana mungkin tabut perjanjian ada diangkat ke surga? Hal yang sama Anda tertawa. Alkitab, naskah asli kitab suci diangkat ke surga, disimpan ke surga. Anda pasti ketawa. Ya, ketawa Anda menunjukkan bahwa kamu sangat rendah pemahamanmu tentang Alkitab. Apa yang saya sampaikan ini ada ayatnya semua. Bapak Ibu Saudara, naskah asli kitab suci harus disimpan oleh Allah sendiri di surga. Sebab kitab suci itu adalah full 100% firman Allah. Allahnya bukan kaleng-kaleng, tetapi Allah yang punya nama Yesus Kristus, 0% karangan manusia. Kitab suci sepanjang segala abad harus hanya ada satu. Tidak mungkin di jagat raya ini ada lebih dari satu kitab suci. Tidak mungkin, ya. Yaitu Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Satu-satunya kitab suci. Alkitab menjelaskan tidak ada kitab suci lain selain Alkitab. Wahyu 20 ayat 12, Lukas 24 ayat 27, 44 dan 45. Silahkan dibaca. Kalau HTD ngomong pasti ada dukungan ayat. Naskah Alkitab asli adalah Perjanjian Lama berbahasa Ibrani. Jumlahnya ada 39 kitab, ditulis oleh 26 nabi. Dan Perjanjian Baru berbahasa Yunani yang disebut Septuaginta, ya, diistilahkan seperti itu, ditulis oleh 8 rasul, jumlahnya ada 27 kitab. Jadi Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru jumlahnya ada 66 kitab, ya. Ya, Alkitab yang asli itu harus disimpan oleh Allah sendiri, yaitu dimasukkan ke dalam tabut perjanjian dan disimpan di surga. Wahyu 11 ayat 19. Di surga ada tabut perjanjian. Isinya apa? Isinya adalah 39 kitab perjanjian lama, 27 kitab perjanjian baru, tongkat Harun, segomer mana, dan kedua loh batu. Pas ukurannya. Tabut itu 125, lebar panjangnya 125 cm, lebarnya 75 cm, tingginya 75 cm. Lebih besar sedikit dari meja setengah biro. Jadi cukup, volumenya cukup besar. 4 alasan Alkitab asli harus disimpan di surga. 1. Matius 24 ayat 35. Yesus sendiri berkata, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku, firman dari Yesus, tidak akan berlalu. Ayat ini menegaskan bahwa Allah sendiri yang menjaga firman-Nya. Maka benarlah kalau Alkitab sebagai firman dari Yesus Tuhan Allah harus disimpan di surga. Andai Alkitab itu yang asli itu disimpan di bumi, andaikan Alkitab yang asli disimpan di bumi, maka akan usang, rusak, dan lenyap saat perang Harmagedon. Wahyu 16 ayat 16. Nomor 2, 2 Petrus 3 ayat 8. Di surga berlaku time zone Allah.
Satu hari surga sama dengan 1000 tahun bumi. Pantas saja Alkitab disimpan di surga. Pasti tidak usang dan tidak rusak. Mungkin hanya perlu disimpan beberapa hari di surga, ya. Pasti tidak usang, tidak rusak. Betul. Nomor 3, Kejadian 11 ayat 7 dan 9. Allah menghendaki manusia menjadi bersuku-suku bangsa, berbangsa-bangsa, dan berbahasa-bahasa. Maka Alkitab yang beredar di seluruh dunia harus Alkitab terjemahan berbagai bahasa-bahasa itu. Yesus Tuhan Allah paham dan mengerti semua bahasa dunia. Yesus sebagai Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan. Ulangan 10 ayat 17. Sama sekali tidak menghendaki kitab suci itu dalam satu bahasa. Itulah sebabnya Alkitab diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa masing-masing. Nomor 4, Wahyu 20 ayat 4. Rasul-rasul, nabi-nabi kelak akan hidup kembali di kerajaan 1000 tahun. Kelak, ya, bait Allah ketiga akan dibangun, Wahyu 11 ayat 1 dan 2. Maka otomatis tabut perjanjian akan diturunkan ke bumi, termasuk segala isinya, termasuk di dalamnya Alkitab, PL dan PB, naskah asli itu. Ya, nanti akan diajarkan lagi kepada umat manusia selama 1000 tahun. Andai Alkitab asli PL dan PB yang asli tidak disimpan di surga, maka pasti akan lenyap saat perang Harmagedon sebelum kerajaan 1000 tahun itu. Shalom Pendeta Tede, very clear. Anda boleh saja mengetawain, ya. Kok Alkitab disimpan di surga? Iya, kitab suci namanya juga, ya. Kalau kitab suci ya disimpan di surga. Seperti itu. Kan Yesus sendiri berkata, langit dan bumi akan berlalu, firmanku tidak akan berlalu. Dunia ini nanti akan kiamat, akan lenyap, firmanku tidak akan berlalu. Firmanku itu apa? Ya, Alkitab. Ya, Alkitab tidak akan berlalu, makanya disimpan sendiri oleh Yesus di surga. Lah waktu perang Harmagedon nanti, ya, semua gereja-gereja dilenyapkan oleh Yesus, ya toh. Gedung gereja maksudnya, kuil-kuil buatan tangan manusia, gedung gereja itu semua akan dihabiskan nanti. Ya, makanya Alkitab tidak boleh lenyap. Caranya gimana? Disimpan di surga itu loh, Wahyu 11:19 itu loh. Anda boleh ketawa, ya. Untuk ketawa itu sebenarnya menunjukkan bahwa pemahamanmu tentang Alkitab sangat rendah. Alkitab itu bukan main-main, ya. Itu firman Allah. Semua difirmankan dari Yesus melalui ilham, wahyu, dan dikuasai roh. Bukan sembarangan, ya. Itu kitab suci satu-satunya. Namanya kitab suci cuman satu. Nggak mungkin ada kitab suci lain di jagat raya ini, ya. Allah juga cuman satu, kitab suci juga cuman satu, agama cuman satu. Sudah berlalu, sudah bubar jalan, agama Yahudi. Very clear, ya. Jadi sebuah kitab suci, naskah aslinya harus disimpan di surga, harus disimpan oleh Allah sendiri. Sebab Yesus sendiri berkata, langit dan bumi akan berlalu, perkataanku tidak akan berlalu. Loh, kalau Alkitab itu, ya, Allah tidak mau kalau satu bahasa. Bayangin, ya, sekarang ini Alkitab diterjemahkan 247 bahasa negara, belum bahasa daerah. Itu baru bahasa negara. Di Indonesia saja misalnya bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi Jawa, Batak, bahasa Manado, bahasa Sunda, bahasa banyak sekali toh, ya. Alkitab bahasa daerah, tapi negara itu 247 sekarang ini, ya. Ya, jadi Allah mau seperti itu. Ingat nggak waktu Kejadian 11 ayat 7 sampai 9? Mereka semua satu bahasa malah dicerai-beraikan, dikacau balokan oleh Allah. Makanya Babel namanya, Menara Babel, ya, disebut Babel, ya. Allah itu mau masing-masing itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berbahasa-bahasa, sehingga di dalam menyembah Allah, membaca kitab suci dengan bahasa masing-masing. Pasti bener, paham dong? Paham. Andaikan disuruh pakai bahasa Ibrani, salah melulu. Andaikan saya ini disuruh berdoa kepada Yesus pakai bahasa Ibrani sama Yunani, salah melulu lah, wong aku orang Indonesia kok. Justru Alkitab, kitab suci harus diterjemahkan di dalam berbagai bahasa. Itu baru ciamik. Allah tidak menghendaki kitab suci satu bahasa.
Ingat waktu Menara Babel, Kejadian 11 ayat 7, 8, 9, mereka sedunia satu bahasa. Oleh Allah dikacau balukan. Justru manusia itu suruh jadi berbagai bangsa bahasanya banyak. Yesus sebagai Allah, segala Allah, Rab, segala Rab. Ya, Ulangan 10:17, mengerti semua bahasa Allah yang benar. Ini bukan Allah sembarang Allah, Yesus itu. Jadi ngerti mau bahasa Rwanda yang ngerti dia. Yesus ngerti, ya. Ya. Bahasa Rwanda. Ya. Ngerti, ya. Allah menghendaki Alkitab di dalam berbagai bahasa. Kita bangga karena Alkitab diterjemahkan ke seluruh berbagai bahasa. Ingat Menara Babel. Allah tidak menghendaki di dunia ini satu bahasa. Tidak menghendaki. Allah yang benar Yesus Kristus. Bukan Allah sembarang Allah, ya. Jadi kita malah bangga. Itu malah benar ya, Alkitab itu harus terjemahan yang asli di mana? Simpen dong, disimpan di surga. PL berbahasa Ibrani, PB berbahasa Yunani. Disimpan di mana? Di surga. Nanti waktu kerajaan 1000 tahun kan Bait Allah ketiga dibangun tuh, Wahyu 11 ayat 1 ayat 2, otomatis perlu yang namanya tabut perjanjian. Di dalamnya ada, nanti diajarkan lagi, nih tongkat Harun, ini mana, ini dulu orang Israel itu ya diajarkan lagi Paskah, kitab itu dibuka lagi, kan nggak rusak karena cuma disimpan kurang lebih paling lama 3 hari di surga. Sejak kapan Pak itu diangkat sebenarnya Alkitab itu? Sejak 1965. Jadi ceritanya begini, United Bible Society setelah mengeluarkan terjemahan dalam bahasa Inggris, yaitu Alkitab terjemahan bahasa Inggris, baik PL maupun PB dalam bahasa Inggris, tiba-tiba ada suatu kejadian alam, yaitu ya semacam anggap saja hujan badai ya disertai gempa begitu, yang akhirnya memporak-porandakan gedung daripada salah satu bagian gedung United Bible Society, lalu tiba-tiba Alkitab asli ini hilang. Ini sama persis dengan hilangnya tabut perjanjian. Ketika Bait Allah pertama dirobohkan oleh Nebukadnezar yang dieksekusi, perintah Nebukadnezar dieksekusi oleh Nebuzaradan. Diruntuhkan, dibakar, tiba-tiba tabut ngilang, tuing, nggak tahunya ada di surga. Dikomplit di situ ada tongkat Harun, karena karya Allah itu tidak meninggalkan jejak, ya. Allah tidak meninggalkan jejak, ya. Makanya tongkat Harun dibawa ke surga, kedua loh batu. Anda bingung ya, gimana cara bawa ke surganya? Itu menunjukkan pemahamanmu sangat rendah tentang Alkitab. Tadi di awal saya ngomong Elia naik ke surga, Anda bingung, ya. Adam, Eva diturunkan dari taman di Eden ke bumi, Anda bingung. Caranya gimana? Apa gedebuk gubrak? Nguing-nguing gedebuk gubrak? Anda bingung juga bagaimana tabut perjanjian tiba-tiba ada di surga. Ya, dicari-cari oleh semua orang. Anda juga bingung juga bagaimana Alkitab disimpan di surga. Tapi ayat Alkitab mendukung semua itu. Very clear. Jadi clear ya. Naskah asli kitab suci harus disimpan di surga. The only one scripture, satu-satunya kitab suci adalah Alkitab, terdiri dari PL dan PB. Aneh bin ajaib, 85% ngaku gereja tapi menolak Alkitab sebagai satu-satunya kitab suci. Mereka nambahin dengan kitab entah berantah yang disebut deuterokanonika, yang disebut teologi satu lemari. Sebagai Kristen mestinya menerima satu-satunya kitab suci itu adalah Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Mereka justru menambahi dengan yang namanya mendirikan kebenaran sendiri, tidak mau takluk kepada kebenaran Allah. Roma 10 ayat 3. Pada singkat dan clear, ya, sebuah kitab suci, naskah asli dari kitab suci harus disimpan di surga. Mungkin Anda tertawa, ya, tak kasih tahu, tertawamu menunjukkan pemahamanmu sangat rendah terhadap kebenaran Alkitabiah. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Haleluya. Amin.